Bab 924. Di belakang panggung, Lorenzo yang melihat adegan ini pun menyunggingkan senyuman puas. 2 tahun bimbingan tidak sia-sia. Dalam tulang terasi sudah ada gen jenius keluarga Mor. Selama menemukan cara yang benar, maka ia akan langsung mahir setelah diajari. Dalam 2 tahun ini, ia telah bangkit kembali. Sekarang Tracy memahami budaya dan bela diri. Entah dimanapun dan sedang menghadapi masalah apapun, ia dapat melakukannya dengan mudah. Kedepannya juga dapat membantunya mengurus grup Mor, menjadi bantuan terhebatnya. Sekarang, mari kita undang Nona Tracy Mor dan Duke Louis untuk meresmikan. Pembawa acara memimpin bagian acara terpenting. Tracy dan Duke berdiri. Mereka berjalan ke depan panggung. Kedua tangan hendak diletakkan di atas bola lautan. Mereka sedang menunggu aba-aba dari lampu yang menyinari layar belakang. Tangan Duke sudah diletakkan. Tracy hendak mengulurkan tangannya. Di momen ini terdengar sebuah suara lantang. Tunggu sebentar. Tracy menghentikan tangannya, lalu menoleh. Sekelompok jaksa berjalan mendekat sambil membawa dokumen. Ia berkata dengan serius, "Siapa penanggung jawab proyek Ocean Wild?" "Aku." Tracy menarik tangannya kembali dan mendekat perlahan. "Ada apa?" "Ini adalah kartu pengenalku." Jaksa ini menunjukkan kartu pengenalnya, lalu mengeluarkan selembar dokumen resmi. Proyek Ocean Wild Kota Bunaken mempengaruhi lingkungan ekologi laut. Sekarang juga harus dihentikan. Ini adalah dokumen resmi dari pemerintah. Semua orang menjadi gempar ketika mendengar ucapan ini. Tracy tercengang. Ia keluar menerima dokumen itu dan memeriksanya. Raut wajahnya berubah menjadi suram. Kenapa jadi seperti ini? Duke sangat terkejut. Grup Mor berusaha mendapatkan perairan Laut Selatan. Mereka menghabiskan uang 60 triliun. Untuk memulai proyek ini, mungkin masih harus menghabiskan lebih dari 20 triliun sampai 200 triliun. Di saat terpenting ini malah diminta dihentikan. Ini bukan hanya berarti grup Mor harus mengalami kerugian 200 triliun. Namun ini akan mempengaruhi rencana bisnis mereka ke depannya. Bagaimanapun, mereka langsung mengalami kesulitan seperti ini di tahap awal. Kedepannya siapa yang berani bekerja sama dengan grup Mor? Membuka jalan untuk mereka. Aku ingin bertemu dengan pemimpin kalian. Hati Tracy sudah sangat bimbang. Tetapi ekspresi Tracy tetap tenang. Proyek ini sudah melalui proses pelaporan kepada pihak terkait. Sebelumnya mereka tidak diminta berhenti. Kenapa sekarang tiba-tiba minta dihentikan? Aku tidak tahu masalah detailnya. Aku hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jaksa itu berkata dengan nada netral. Jika kalian ada pertanyaan, dapat mengeluh kepada atasan. Ini adalah nomor kontak atasan. Setelah bicara, jaksa itu dan bawahannya berbalik badan pergi. Tracy kesal di dalam hati. Setelah itu, seluruh media di bawah panggung memotretnya. Ada juga reporter yang bertanya dengan semangat. "Nona Tracy, proyek ini diminta berhenti. Apakah ingin berkomentar?" "Nona Tracy, masalah ini menyebabkan berapa banyak kerugian grup Mor? Apakah ada 200 triliun? Nona Tracy, apakah masalah ini dilakukan oleh saingan perusahaanmu? Nona Tracy, apa rencanamu selanjutnya?" Konferensi pers selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya. Pembawa acara dan para eksekutif perusahaan lekas maju menjaga ketertiban. Naomi dan pengawal lainnya mengantar Tracy ke pintu belakang. Duke dan bawahannya juga mengikuti. Ada reporter yang mewawancarinya. "Duke Louis, apakah masalah ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan grup Mor?" "Tidak akan." Duke Louis menjawab. Lalu buru-buru mengejar Tracy. "Tracy, jangan cemas. Aku akan memikirkan cara. Pasti dapat." Perang. Di balik layar, Lorenzo sangat marah. Ia menendang dan membalikkan meja. Meja kaca dan beberapa gelas sampahnya yang digunakan untuk merayakan jatuh ke lantai. Dalam seketika, hancur menjadi berkeping-keping berserakan di lantai. Duke sangat terkejut. Dia berjalan mundur secara spontan. Bawahannya lebih tak berani bersuara. "Kakak, maaf. Ini adalah kesalahanku." Tracy menundukkan kepala minta maaf. "Daniel Wallens." Lorenzo memincingkan mata dengan bengis. Meraung sambil menggerakkan gigi. "Aku terlalu meremehkanmu." Bab 925. Tracy tidak bicara. Ia tahu di dalam hati.
yang dapat menyerangnya dalam situasi kritis. Tentu saja hanya Daniel seorang. Pantasan saja akhir-akhir ini ia begitu sibuk. Ternyata ia sedang merencanakan ini. Benar-benar hebat. Di masa-masa paling penting ini, meminta jaksa keluar sambil membawa dokumen resmi agar grup Mor malu di hadapan seluruh media. Tampaknya masalah ini dapat menyebar dengan cepat. Membicarakan keterampilan bela diri dan pertempuran. Grup Mor memiliki latar belakang pejuang. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi, Daniel bisa langsung tumbang setelah digigit ular berbisa, setelah bertemu Lorenzo. Tetapi ketika membicarakan strategi bisnis, membicarakan kemampuan teknologi, keluarga Wollens masih selangkah lebih awal. Ini juga kenapa selama beberapa tahun ini grup Mor menunda masuk ke dalam pasar domestik. Mereka menunggu selama 2 tahun. Jelas-jelas Daniel dipenuhi musuh dari dalam dan luar. Tetapi anak itu malah bisa menyerang grup Mor balik di saat-saat kritis seperti ini. Ini membuat grup Mor tak punya ruang untuk beraksi. Pantas saja Lorenzo yang biasanya selalu tenang dapat mengamuk besar. Ini keputusan resmi pemerintah. Seharusnya tidak berhubungan dengan Daniel. Duke berkata dengan suara lemah. Ia sekarang sibuk sekali. Seharusnya tak punya waktu untuk meladeni kalian. Mata Lorenzo menatapnya. Duke merasakannya. Lalu Ikas mengubah ucapannya. Aku juga tidak paham. Aku hanya menebak. Trasi aku pergi dulu. Telepon aku jika ada sesuatu. Setelah bicara, Duke melarikan diri dengan panik. Kakak jangan marah. Aku akan mencari cara untuk memperbaikinya. Trasi membujuknya dengan nada ringan. Siang tadi kenapa telat? Tanya Lorenzo. Aku pergi ke rumah sakit. Trasi tidak berencana menutupinya. Lorenzo mengernyitkan kening. Memelototinya dengan dingin. Walaupun tidak bicara. Tetapi aura dingin itu sudah membuat orang ketakutan. Trasi hanya menundukkan kepala. Tidak bicara sepatah kata pun. Naomi ingin membela Trasi. Namun ia juga tak berani. Beberapa lama kemudian, Lorenzo baru mengalihkan pandangan dan memerintah. Blokir informasi dulu. Setelah itu, ia langsung pergi. Baik, setelah langkah kaki itu terdengar menjauh, Trasi baru mendongak kepala. Ia melihat ke arah pintu sambil menarik napas dalam-dalam. Kali ini benar-benar masalah besar. Naomi memegang jantungnya. Ia merasa takut. Tatapan Tuan tadi seolah ingin membunuh orang. Kali ini grup Mor rugi besar. Tak disangka Presdir Daniel begitu hebat. Pengawal lain berkata dengan putus asa. Bagaimana ini? Tidak dengar ucapan Tuan. Trasi mengernyitkan kening. Blokir informasi dulu. Baiklah, para pengawal lekas melaksanakan. Anda istirahat dulu. Naomi menghiburnya. Sekarang tidak ada gunanya mencemaskan hal ini. Kami akan memikirkan cara lagi. Ini baru permulaan. Trasi duduk di sofa dengan frustasi. Grup Wolane dan Mor terus berseteru. Entah harus berakhir seperti apa. Pertama kali, Daniel dan Lorenzo berkonfrontasi secara langsung. Daniel masuk rumah sakit. Grup Mor rugi 200 triliun. Kedua pihak yang kalah. Tidak ada pihak yang menang. Yang penting adalah anak-anak berada di tengah kedua pihak dan mengalami bencana kematian. Carla telah menyinggung siapa yang tega meracuni anak berumur 6 tahun. Anak yang polos dan baik hati. Apakah terkait dengan perseteruan dua keluarga ini? Ketika sedang merenung, Paula meneleponnya. Trasi segera menjawab. Bagaimana? Belum menemukan masalah. Paula berkata. Dengar-dengar, Thomas juga sudah kemari pagi-pagi. Ia telah memeriksa semua barang. Bahkan sampah semalam juga telah diperiksa. Benar-benar tidak ada yang patut dicurigai. Bawahan keluarga Wollens selalu menjalankan tugas dengan sempurna. Setelah Thomas pergi, ia meminta bos untuk tidak membuka restoran selama seminggu. Semua orang tidak boleh masuk dan keluar. Barang-barang juga tidak boleh dipindahkan. Bab 926. Bagaimana dengan CCTV? Tanya Trasi. Sedang dalam proses. Akan segera dikirimkan ke ponsel Anda. Sekarang saya pulang dulu. Tanya Paula. Tunggu sebentar. Tunggu aku selesai melihat CCTV itu. Baik, setelah menutup telepon, Trasi dengan cepat menerima rekaman CCTV semalam. Ia memeriksa dengan teliti dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi,
Ia menyadari sesuatu yaitu ketika bos restoran membawa teh hitam menuju dapur, Victoria menabraknya. Tracy ingat satu-satunya yang tak sama dari Carla dengan Charles dan Carlos adalah ia minum teh hitam ini. Tracy lekas menghentikan rekaman itu dan memeriksa dengan cermat. Tetapi ia tidak melihat pergerakan aneh Victoria. Mungkin saja layar ponselnya terlalu kecil, jadi tidak jelas. Atau pergerakan Victoria terlalu cepat. Pokoknya, intuisi Tracy memberitahunya bahwa ada yang salah dengan wanita ini. Tracy segera menelepon Paula kembali. Minta bos restoran cari set cangkir lengkap teh hitam semalam dan juga minta ia ingat baik-baik. Apakah Victoria ada memasukkan sesuatu ke dalam cangkir? Baik, paham. Paula ikhlas melaksanakan. Nona Tracy, Anda mencurigai Victoria. Naomi bertanya dengan marah. Sudah sejak awal aku merasa ada yang salah dengan wanita itu. Ia tampak lemah lembut, tetapi aku merasa matanya menyembunyikan banyak hal. Sekarang tidak ada bukti. Masih belum jelas. Tracy mengernyitkan kening. Tapi, jika aku menemukan bahwa ia yang meracuni Carla, aku pasti akan menghabisinya. Wanita jalang ini, Naomi marah sambil menggertakkan gigi. Jangan sampai ketahuan oleh kita. Sudahlah. Minta orang blokir kabar hari ini. Jangan sampai tersebar keluar. Kamu pantau langsung hal ini. Tracy melirik jam tangan. Sekarang aku pergi ke restoran Laut Biru mencari Paula. Baik, Tracy sedang menyelidiki insiden Carla diracuni. Sedangkan di sisi lain, di bawah pengobatan Victoria, Carla akhirnya memuntahkan darah hitam keluar. Lalu ia menangis. Walaupun suaranya sangat serak, tetapi ini berarti ia telah melewati masa kritis. Astaga, Carla sudah sadar. Lily berseru dengan mata berkaca-kaca. Nona Victoria, keterampilan medismu ajaib sekali. Victoria menghela napas, lalu mengelap keringat di keningnya. Ia tersungkur ke lantai dengan lemah. Nona Victoria, beberapa perawat lekas memapa Victoria. Di saat bersamaan, bersikap salut kepadanya. Bagaimana? Di luar sana, Daniel bertanya dengan cemas. Carla sudah bangun, sudah melewati masa kritis. Lily memberitahukan kabar ini sambil meneteskan air mata. Sekarang juga, kami akan memulai perawatan. Untuk saat ini, pada dasarnya sudah tidak mengancam jiwa lagi. Asteris bagus sekali. Akhirnya Daniel menghela napas. Bagus sekali. Bagus sekali. Sanjaya sangat berantusias. Tahu begitu. Dari awal memanggil Victoria kemari. Benar-benar. Aku sudah bilang dari awal. Keterampilan medis Victoria tinggi. Ada apa-apa tinggal cari dia saja. Toh kita satu keluarga. Untuk apa sungkan? Hahaha. Johnson lebih tampak senang. Ia seolah sudah berhasil melangkah masuk ke dalam keluarga Wallens. Nona Victoria. Nona Victoria. Anda baik-baik saja kan? Di saat ini, perawat memapa Victoria keluar. Wajah Victoria tampak pucat dan sangat kelelahan. Ia tampak semponyongan. Kenapa? Tanya Sanjaya dengan perhatian. Mungkin kelelahan. Perawat menjelaskan. Bagaimanapun, ia telah melakukan pengobatan dalam waktu 3 jam. Selain itu, tubuh Nona Victoria memang tidak fit. Cepat papah dia istirahat. Sanjaya lekas berkata. Jangan sampai kelelahan. Benar, benar. Nanti pengobatan Daniel dan anak masih berharap padamu. Johnson lekas maju memapa Victoria. Kamu harus menjaga kesehatan. Jangan sampai tumbang. Liakan. Daniel. Iya. Daniel mengangguk-anggukkan kepala menatap Victoria. Terima kasih. Aku pasti mengingat kebaikan ini. Bab 927. Jangan bicara seperti itu. Victoria melakukan bahasa isyaratnya. Aku melihat Carla tumbuh besar. Ia sudah seperti keluargaku sendiri. Ia sedang sakit. Bagaimana mungkin aku hanya duduk melihat saja? Selain itu, hati dokter seperti hati orang tua. Ini hanyalah hal kecil. Benar-benar, Johnson bergegas menyahut. Hati dokter seperti hati orang tua. Hati orang tua. Ia menegaskan kata, hati orang tua. Ia ingin Daniel tahu. Victoria menganggap Carla seperti putri kandungnya sendiri. Istirahatlah dulu. Kamar sudah disiapkan. Ryan lekas maju menyambut. Nona Victoria, Anne telah bekerja keras. Sama-sama. Sudah seharusnya.
Johnson tersenyum padanya. Ryan mengantarkan mereka ke kamar pasien. Tetapi ketika melihat punggung mereka, Ryan selalu mengernyitkan kening. Walaupun tampaknya tak ada yang kurang, tetapi ia selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Hanya saja, keadaan Daniel dan Carla lebih penting. Jadi ia sudah tak memikirkan hal lain lagi. Tuan Daniel, Anda istirahatlah. Selanjutnya ada kami. Tidak akan ada kesalahan lagi. Lily menjamin dengan yakin. Kali ini, Carla sudah memuntahkan keluar racunnya. Selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Daniel masih cemas. Ia belum melihat Carla turun dari ranjang dalam keadaan sehat dan memanggil papi dengan suara manisnya. Ia belum bisa tenang. Baik, Anda tenang saja. Setelah berbicara, Lily buru-buru masuk ke dalam memberikan pemeriksaan kepada Carla. Paman Sanjaya, keadaan di sini sudah membaik. Anda kembalilah ke tempat Tuan Besar. Anda sudah pergi begitu lama. Tuan Besar akan cemas. Ryan berkata dengan perhatian. Selain itu, semalaman Anda belum tidur. Waktunya kembali istirahat. Baiklah, aku pergi dulu. Sanjaya menganggukkan kepala. Tuan Daniel, aku bawa Charles pulang. Ia terkejut dan semalam tidak tidur. Pagi tadi baru tidur. Meninggalkan dia di sini juga tidak baik. Kalian harus berbagi konsentrasi berjaga. Ia bersamaku akan lebih tenang. Tuan Besar dapat melihatnya. Hatinya juga akan lebih tenang. Baiklah, Daniel membuat gestur tangan. Aku pergi bilang padanya dulu. Charles memeluk bantal kecil meringkuk di atas ranjang. Ia tertidur lelap. Air liur membentuk peta di atas bantal. Daniel menyunggingkan lengkungan di sudut bibir ketika melihatnya seperti itu. Anak ini selalu dapat membuat orang tenang. Awalnya, ia khawatir Carla akan menangis dan berulah. Sekarang ia tidur begitu nyenyak. Petir pun tak bisa membangunkannya. Hahaha. Charles, benar-benar anak baik, ucap Sanjaya tersenyum. Pergilah dulu. Nanti ia terbangun malah banyak bertanya. Daniel membelai rambut Charles. Anak ini, omongannya banyak sekali. Hahaha. Baik, Sanjaya melakukan gestur tangan. Andi menggendong Charles, juga membungkusnya dengan selimut kecil. Charles membalikkan badan, tidur meringkuk ke arah dalam pengawal. Bibir kecilnya melakukan gerakan menyedot susu. Andi tak berdaya. Sudahlah. Pergilah, desak Daniel. Sanjaya lekas membawa Charles pergi. Sambil berjalan sambil tersenyum. Si gendut ini berat. Ia tampak sama dengan Tuan Muda Carlos. Sebenarnya ia lebih berat beberapa kilogram dari Tuan Muda Carlos. Hahaha. Dia lebih jago makan daripada Carlos. Daniel melihat punggung mereka semakin menjauh. Senyuman di wajahnya juga meredup. Cahaya dingin mulai bersinar dalam matanya. Minta Thomas periksa restoran Laut Biru lagi. Periksa CCTV. Periksa setiap celah dengan cermat. Perintah Daniel. Tuan Daniel, Anda curiga bukan Lorenzo yang meracuni, melainkan orang lain. Ryan membungkukkan pinggang bertanya. Walaupun Lorenzo sangat kejam, tetapi ia punya harga diri dan arogansi. Jika sungguh ia yang melakukannya, ia tidak akan menyangkal. Daniel mengingat dengan cermat respon Lorenzo sebelumnya. Aku bilang, dia yang meracuni. Ia marah besar. Tampaknya ia sungguh difitnah. Kalau bukan dia, maka berarti orang lain. Bab 928. Mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Ryan segera memberitahu Thomas untuk menyelidiki kembali. Daniel menutupi kegelisahan di dalam hatinya. Mengangkat tangan kanannya yang terbungkus kain kasa. Merasa bingung di dalam hatinya. Sebenarnya apa yang salah? Kenapa akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi? Dia yang selalu menyusun strategi terlebih dahulu, tampaknya telah membuat kesalahan secara terus-menerus. Yang seharusnya tidak seperti itu. Daniel, tiba-tiba dari belakang terdengar suara lembut Johnson. Victoria menyuruhku untuk memberitahumu bahwa racunmu belum hilang sepenuhnya. Jadi harus dilakukan perawatan khusus. Untuk sementara waktu kamu tidak boleh jalan. Oke, terima kasih. Daniel berbalik dan berterima kasih. Bagaimana kondisinya? Memang dari awal sudah terluka parah dan belum sembuh. Hari ini terluka lagi. Membuat lukanya jadi meradang. Sekarang sedang dirawat. Johnson sangat sedih. Aku akan pergi menemuinya. Daniel memberi isyarat.
Ia bergegas mendorong kursi rodanya dan mengikuti Johnson ke bangsal tempat Victoria beristirahat. Johnson menghela napas di sepanjang jalan. Hari ini setelah menerima telepon dari Paman Sanjaya bahwa kamu dan Carla sakit, Victoria sangat cemas. Ia segera membawa kotak obat dan minta untuk datang kemari. Di rumah aku sudah berulang kali membujuknya, mengatakan bahwa keluarga Wallens memiliki rumah sakit sendiri. Dan ada begitu banyak dokter di sana. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku juga mengatakan bahwa informasi kamu terluka merupakan sebuah rahasia. Dan tidak boleh sampai orang luar tahu. Jadi kita tidak usah ikut campur tangan. Tapi, dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang, ia tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Jika kamu dan Carla sakit, dia tidak bisa tenang di rumah. Jadi lebih baik datang ke rumah sakit untuk merawat kalian. Pokoknya aku tidak bisa menahan sifatnya yang keras kepala itu. Jadi aku bersamanya datang kemari. Dia benar-benar tulus memperlakukan kalian sebagai keluarga. Kata-kata itu begitu bermakna, sehingga siapapun yang mendengarnya akan mengerti dari kata-kata itu. Daniel tidak berbicara. Dia hanya terdiam. Tidak lama, mereka sampai ke bangsal. Victoria bersandar di tempat tidur. Dokter sedang merawat lukanya. Luka di pinggangnya terinfeksi. Ia benar-benar terlihat lemah. Wajahnya sangat pucat, sangat lemah dan tak berdaya. Presdir Daniel. Setelah melihat Daniel, dokter itu langsung berdiri dan menyapanya. Wajah Victoria sedikit panik. Dia merasa canggung. Kemudian merapikan pakaiannya. Wajahnya memerah karena malu. Melihatnya seperti itu membuat orang yang melihatnya merasa sedih dan simpati. Kamu sudah bekerja keras. Daniel berterima kasih dengan lembut. Kondisi Carla sangat stabil sekarang. Kamu istirahatlah dengan baik. Victoria mengangguk padanya sambil tersenyum. Dan memberi isyarat, aku sudah memberi tahu mereka. Jika terjadi sesuatu pada Carla, kalian dapat memanggilku kapan saja. Aku tidak akan keberatan. Terima kasih. Selain mengucapkan kata-kata sungkan, Daniel sepertinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku akan kembali dan mengambilkan beberapa baju ganti. Johnson dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dr. Denise, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Oke. Dokter merespon dan bergegas keluar bersamanya. Hanya tersisa Daniel dan Victoria di ruangan itu. Victoria menggerakkan tubuhnya dan mencoba bersandar lebih nyaman. Tetapi bantalnya jatuh. Dia ingin bangun dari tempat tidur untuk membawanya. Tetapi Daniel memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak. Lalu mendekatinya dengan kursi roda, membantu mengambil bantal, dan meletakkan di bawah tubuhnya dengan penuh perhatian. Keduanya menjadi sangat dekat. Tubuh Victoria yang lemah dan lembut itu hampir bersandar di pelukannya. Tapi Daniel sepertinya tidak menolaknya. Tuan Daniel, pada saat ini, Ryan tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Melihat adegan ini, dia segera berbalik. Maaf aku akan keluar dulu. Ada apa? Daniel menghentikannya. Tidak apa, Ryan sangat canggung. Aku sudah melakukan apa yang Anda tugaskan padaku. Selain itu, ada satu hal penting lagi. Katakanlah, Daniel memberi perintah. Ini, Ryan menatap Victoria dengan perasaan tidak enak. Victoria bukan orang luar. Daniel mengerutkan kening. Mendengar kalimat ini, Victoria tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baik, Ryan segera melaporkan. Upacara pembukaan proyek Ocean Wild Group More secara resmi diadakan hari ini di Hotel Ocean Wild. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.